Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Raya. Kali ini saya akan menjelaskan lab exploring processes, threads, handle, and registry windows di webskillsforall.com, the Cisco Networking Academy. Jadi pada lab ini kita akan menjelajahi tentang proses, threads, dan handle menggunakan Process Explorer di Windows Sys Internal Suite. Bagian pertama kita akan menjelajahi proses. Sebelumnya, proses itu adalah program atau aplikasi yang sedang dieksekusi atau sedang dijalankan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mengunduh Windows Sys Internal Suite pada link berikut. Nah, tampilan webnya seperti ini. Kita mengunduh Sys Internal Suite yang ini. Kalau sudah mengunduh, maka akan muncul seperti ini dan kita buka saja. Akan muncul folder yang berisi file-file yang perlu untuk diekstrak. Kita ekstrak dulu, dan karena saya tadi sudah mengekstraknya, jadi kita langsung saja ke file yang sudah diekstrak, yaitu ini, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita diarahkan ke langkah kedua, yaitu menjelajahi proses aktif. Kita harus membuka proses Explorer, proses xp.exe untuk menampilkan daftar proses yang sedang aktif. Kita buka lagi, kita cari ini ya, proses Explorer. Kita buka dan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu, kita disuruh untuk menemukan proses browser web. Sebentar. Kita disuruh untuk menemukan proses browser web. Caranya itu dengan menyeret icon temukan jendela proses yang ini, temukan jendela proses atau find Windows process ke jendela browser web yang terbuka. Contohnya Microsoft Edge. Jadi kita pakai Microsoft Edge di sini. Ini Microsoft Edge. Oke. Jadi kita tarik ini ke Microsoft Edge. Nah, muncullah Microsoft Edge.exe. Lalu kita akan menghentikan proses Microsoft Edge ini di proses Explorer ini. Caranya dengan klik kanan proses yang dipilih dan kita pilih kill proses. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jendela browser web Microsoft Edge itu akan tertutup jika kita klik kill proses tadi. Jadi, yang terjadi adalah jendela browser web akan tertutup ketika kita mengklik kill proses. Jendela browser web akan tertutup ketika kita mengklik kill proses. Kita lanjut ke langkah ketiga untuk memulai proses yang lain. Pertama itu cari command prompt. Kita cari di search command prompt ini, oke. Kita open. Setelah itu kita disuruh untuk menyeret find Windows proses tadi juga ke jendela command prompt untuk melihat proses command prompt yang ada di proses Explorer. Oke, kita share dulu ke sini. Nah, muncullah proses-prosesnya. Jadi proses untuk command prompt ini adalah cmd.exe, sedangkan proses induknya adalah proses explorer.exe. cmd.exe ini ada proses anak namanya conhost.exe. Ini ada di bagian bawah, cmd.exe, dan anakannya conhost.exe. Kemudian kita disuruh untuk mulai ping pada command prompt, dan kita akan melihat perubahan yang terjadi di bawah cmd.exe. Nah, perubahan yang terjadi di sini, kita klik dulu. Kita buat dulu ping yang ada di sini. Ping. Contohnya kita ping Google. Jadi kita klik ping google.com.
Dan setelah ini kita amati apa yang akan berubah di bawah cmd.exe ini. Nah, muncul proses ping.exe. Apa yang terjadi selama proses ping? Jadi akan muncul proses ping.exe pada bagian bawah cmd.exe. Akan muncul proses ping.exe pada bagian bawah cmd.exe selama proses ping tadi. Selanjutnya kita akan memeriksa konten yang berbahaya. Caranya itu dengan klik kanan pada conhost.exe. Ini conhost.exe. Kita klik kanan dan kita cek virustotal.com. Nah, setelah sudah, kita gulir ke kanan. Ini kita gulir ke kanan sampai melihat kolom virus total. Nah, ini kolom virus total dari conhost.exe tadi. Kemudian kita klik kanan proses cmd.exe dan kita pilih kill proses. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi dengan proses anak conhost.exe. Kita kill proses. Yang terjadi adalah proses anak conhost.exe ini juga akan menghilang bersamaan dengan proses cmd.exe ini, karena conhost.exe ini merupakan proses anakan dari cmd.exe. Jadi proses anakan akan selalu mengikuti proses yang terjadi pada induknya. Proses anakan akan selalu mengikuti proses induknya. Kita meng-kill proses cmd.exe, maka conhost.exe juga akan berhenti. Oke, jadi kita lanjut ke bagian kedua, menjelajahi thread dan handle. Thread itu sendiri adalah unit eksekusi dalam suatu proses, sedangkan handle adalah referensi abstrak ke blok memori atau objek yang dikelola oleh operation system atau sistem operasi. Kita di sini tetap menggunakan proses Explorer atau prosexp.exe di Windows Sys Internal Suite tadi ya. Jadi pertama itu kita akan menjelajahi thread. Buka Chrome perintah atau command prompt, open. Setelah itu kita buka proses Explorer lagi. Nah, setelah sudah kita buka, kita cari conhost.exe. Kita klik kanan dan pilih property. Setelah sudah muncul, kita klik tab threads. Ini tab threads. Untuk melihat thread aktif pada proses conhost.exe ini, kita bisa melihat di sini ada info keamanannya, ada informasi lingkungannya, kinerjanya, dan juga string yang nantinya bisa dicetak. Ini juga merupakan jawaban dari langkah pertama tadi ya. Jadi ada informasi apa saja yang tersedia di jendela properties, yaitu ada informasi tentang keamanannya, atau security, lingkungannya, atau environment, kinerjanya, atau job, dan ada strings yang nantinya bisa dicetak.
Oke. Klik OK untuk melanjutkan. Yang kedua, kita akan mengeksplor handle. Di proses explorer ini kita klik view. Ini view ada di bagian kiri atas, view, lalu kita pilih lower pane view dan pilih handles. Nah, handles ini untuk melihat handle yang terkait pada proses conhost.exe. Periksa handlesnya. Handlesnya itu menuju ke arah apa? Di sini tuh tertera bahwa handles itu menuju ke arah thread, lalu ke arah key, dan juga ke arah file. Jadi ada 3 menunjuk ke arah thread, key, and file. Oke. Tutup proses explorer setelah selesai. Oke, kita tutup. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu menjelajahi registry Windows. Nah, registry window ini adalah basis data hierarki yang menyimpan sebagian besar operation system dan pengaturan konfigurasi lingkungan desktop. Untuk mengakses, kita bisa cari di search, cari regedit, dan pilih editor registry. Regedit, registry editor, ini kita buka. Nah, di sini ada 5 sarang. Sarang-sarang ini berada di tingkat teratas registry. Ada Haki classes root, Haki current user, Haki local machine, Haki user, Haki current config. Kita langsung ke langkah yang B. Kita cari proses explorer. Ada di Haki current user. Lalu kita software, pilih software dan sys internals. Dan kita pilih proses explorer. Nah, di proses explorer ini kita cari ke bawah yang namanya EULA accepted. Ini ya, EULA accepted. Ini kita pencet dan tertera bahwa nilai kunci atau value data dari EULA accepted ini adalah 1. Kita akan mengubahnya menjadi 0. Jadi kita akan mengubah value data ini menjadi 0. Dan apa yang akan terjadi jika diubah? Dan apa yang akan terjadi dengan data apabila kita ubah value datanya menjadi 0? Maka yang terjadi adalah kolom data ini akan jadi 0. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 0 x 0 0. Dalam kurung 0. Nilai kunci registry jika diubah menjadi value datanya jika diubah menjadi 0, nilai kunci registrinya akan jadi 0. Nah, betul. Selanjutnya kita buka proses explorer lagi. Kita disuruh untuk buka proses explorer lagi ya. Jadi kita buka. Yang ini. Jadi kita buka folder internal suite, terus buka proses explorer. Saat membuka proses explorer, nanti apa yang akan dilihat? Nah, yang muncul itu adalah proses explorer license agreement. Jadi yang muncul adalah ini, kotak perjanjian dari proses explorer. Agree. Jadi yang muncul proses explorer license agreement. Proses. Oke. Proses explorer license agreement. Ini yang akan dilihat jika kita membuka proses explorer setelah proses tadi. Oke, jadi segitu saja penjelasan lab tentang Explorer Process, Thread Handle, and Registry Windows dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.